bersama Ibu MS. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai batas wilayah Indonesia, yaitu batas daratan, batas laut, dan batas udara. Mari untuk lebih jelasnya silakan saksikan video pembelajaran ini dengan semangat. Ingat, selama masih ada impian, pasti ada harapan. Selama masih ada harapan, kebahagiaan pasti akan didapat. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia dengan penuh semangat dan energik. Kita akan melihat batas wilayah Indonesia. Nah, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik itu nanti darat dan laut. Kalau dia wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Nah, batas daratan. Ini kita mulai dari batas daratan terlebih dahulu. Batas daratan terbagi menjadi 3. Yang pertama batas alamiah, yang kedua batas buatan, dan yang ketiga batas geografis. Kita akan mulai dari batas alamiah. Nah, batas alamiah ini merupakan batas antar negara yang terbentuk secara alamiah. Jadi ini bukan buatan manusia, dia terbentuk secara alamiah seperti pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Nah, mari kita lihat contoh dari batas alamiah. Contoh dari batas alamiah adalah yang pertama, Indonesia tepatnya di Kepulauan Riau itu berbatasan dengan negara Vietnam dan Malaysia yang dibatasi oleh Laut Tiongkok Selatan atau sering kita kenal dengan Laut Cina Selatan. Nah, jadi ini tepatnya berdekatan dengan Kepulauan Riau, yaitu ingat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, yaitu dengan negara Vietnam dan negara Malaysia. Jadi kalau misalnya ada kapal asing yang masuk ke perairan laut Indonesia ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, maka akan dikenakan sanksi. Jika kapal asing masuk tanpa izin, maka akan dikenakan sanksi. Contoh dari batas alamiah yang kedua adalah Indonesia, tepatnya di Pulau Sulawesi, itu berbatasan dengan negara Filipina yang dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Selanjutnya itu adalah batas buatan. Nah, kalau batas buatan ini merupakan batas antar negara yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Nah, jadi kalau batas buatan ini yang dibuat oleh manusia secara sengaja karena ini saling berbatasan langsung dengan negara lain. Nah, ini kan tadi batas daratan. Jadi di situ wilayah kita membuat pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Nah, contoh dari batas buatan yang pertama adalah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, itu tepatnya di Kalimantan Utara atau di Pulau Kalimantan. Jadi di sini dibuat pos penjagaan, yaitu yang diawasi oleh Tentara Nasional Indonesia atau Bagian Keamanan Indonesia. Nah, jadi orang atau penduduk negara Malaysia itu tidak sembarangan masuk ke negara Indonesia karena di situ sudah dijaga ketat oleh Bagian Keamanan negara kita, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi di perbatasan inilah mereka akan selalu berjaga dan mengawasi wilayah atau negara Indonesia kita. Nah, contoh batas buatan yang kedua adalah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, tepatnya di Pulau Papua. Nah, jadi di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, ini juga dibangun pos penjagaan yang diawasi oleh Tentara Nasional Indonesia atau Bagian Keamanan negara kita. Jadi, warga dari Papua itu tidak boleh sembarangan masuk ke negara Indonesia tanpa izin, karena di situ sudah dijaga ketat oleh Tentara Nasional Indonesia kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah batas geografis. Nah, batas geografis ini merupakan batas yang ditentukan berdasarkan wilayah di sekitarnya. Ini mirip-mirip seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu letak geografis. Jadi, kita melihat suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di lapangan. Kita melihat suatu wilayah itu berdasarkan wilayah di sekitarnya. Nah,
di sini ada contoh dari batas geografis Indonesia. Langsung saja kita akan melihat petanya. Yang pertama itu di sebelah utara, negara Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan, yaitu di Kalimantan Utara. Kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nah, jadi di sinilah bisa terdapat pos penjagaan keamanan, pagar tembok, dan lain sebagainya. Di sebelah selatan kita juga berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tepatnya di Pulau Timur. Ini di sebelah selatan dan berbatasan langsung juga dengan Australia, Laut Australia yang di ini. Ini kan negara Australia dan kita berbatasan dengan lautnya. Kemudian di sebelah timur, Indonesia juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini, negara Papua Nugini yang ini yang warna orange di Pulau Papua. Nah, jadi inilah dia batas geografis Indonesia. Ingat ya, ada 3. Di sebelah utara Malaysia, di sebelah selatan Timor Leste, dan di sebelah timur itu Papua Nugini. Nah, sekarang kita akan melihat batas laut Indonesia. Kalau tadi batas daratan, sekarang kita akan melihat batas laut Indonesia. Yang pertama adalah batas laut teritorial. Yang kedua, batas landas kontinen, dan yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kita mulai dari ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konvensi PBB itu menetapkan tentang hukum laut. Jadi dia mengatakan bahwa batas laut Indonesia itu berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, jadi dialah yang menetapkan tadi 3 batas laut kita, yaitu teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan 12 mil laut atau sekitar 22,2 km ke laut lepas. Jadi dari pinggir pulau terluar Indonesia itu ditarik sejauh 12 mil ke arah laut lepas, dan itu merupakan milik negara kita. Nah, laut yang di luar batas 12 mil itu disebut laut lepas atau laut bebas, dan itu bukan milik negara kita. Nah, negara lain dapat masuk, dapat berlayar di wilayah kita, tetapi ingat atas izin pemerintah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kapal asing atau kapal dari luar Indonesia masuk ke perairan laut Indonesia tanpa izin, maka mereka akan dikenakan sanksi. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Ini ilustrasinya. Kalau laut teritorial tadi yang ini dia. Jadi dia ini Indonesia. Jadi ditarik dari garis dasar Pulau Indonesia, pulau terluar itu ditarik sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Nah, sekarang kita akan melihat batas landas kontinen. Kalau untuk batas landas kontinen ini beda sama teritorial. Kalau teritorial tadi ditarik sejauh 12 mil. Kalau batas landas kontinen itu ditarik paling jauh 200 mil. Nah, 200 mil dan kedalamannya tidak lebih dari 150 meter. Nah, di batas ini apa yang bisa kita manfaatkan sebagai warga negara Indonesia? Nah, pemerintah kita berwenang atau warga negara Indonesia berwenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Baik itu ikan, barang tambang seperti minyak bumi, atau misalnya potensi-potensi laut yang lain, itu kita berhak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi atau mengambil potensi laut di 200 mil dan kedalamannya tidak lebih 100 meter. Nah, yang ketiga itu adalah batas zona ekonomi eksklusif. Nah, ini sebenarnya hampir-hampir sama dengan batas landas kontinen, yaitu ditarik sejauh 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Dan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ikan, kepiting, udang, potensi laut lainnya, rumput laut dan sebagainya. Bisa juga kita berhak mengambil barang tambang, misalnya minyak dan gas bumi.
Dan kita juga berhak mengadakan penelitian bawah laut, khususnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi disinilah kita batas zona ekonomi eksklusif kita. Nah, kalau kita kembali tadi ke ilustrasi ini, jadi ini tadi laut teritorial sejauh 12 mil, yang ini landas kontinen sejauh 200 mil dan tidak kurang dari 150 meter sampai sini. Kemudian zona ekonomi eksklusif juga ditarik sejauh 200 mil. Jadi ini milik Indonesia. Lewat dari 200 mil itu sudah laut bebas atau laut lepas dan itu bukan milik negara kita. Jadi inilah perbatasan laut Indonesia. Di mana kalau ada kapal asing yang masuk ke wilayah laut kita itu akan tanpa izin ya, itu akan dikenakan sanksi seperti mantan menteri kita kemarin Menteri Susi itu dia menenggelamkan kapal dan mendeportasi awak kapal ke negaranya seperti itu. Nah, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Juanda, ini yang berisi mengenai batas laut Indonesia. Nah, Deklarasi Juanda ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 dan Deklarasi Juanda ini menetapkan bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim. Nah, sekarang mari kita lihat 3 inti dari Deklarasi Juanda. Nah, kita akan melihat 3 inti Deklarasi Juanda. Yang pertama, laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kalau kamu bisa membayangkan peta Indonesia, kita kan terdiri atas beberapa pulau, maka laut di antara pulau itu adalah milik negara kita. Karena itu merupakan penghubung antara pulau satu dengan pulau yang lain. Yang kedua, penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia seperti yang tadi ya, seperti laut teritorial yang 12 mil, kemudian batas landas kontinen dan ZEE yang 200 mil. Batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar, ya seperti yang batas teritorial tadi. Yang di sini kita bisa memanfaatkan sumber daya laut Indonesia. Nah, jadi 3 inti Deklarasi Juanda ini yang menjadikan kita sebagai negara maritim. Nah, ini yang memperkuat kita sebagai negara maritim. Nah, dengan berlakunya Deklarasi Juanda, secara otomatis Ordonansi 1939 tidak berlaku lagi. Nah, apalagi ini Ordonansi 1939? Mari kita lihat. Kira-kira apa yang dimaksud dengan Ordonansi 1939? Ordonansi 1939 menyatakan bahwa bagian terluar wilayah Indonesia diukur hanya sejauh 3 mil. Sangat sedikit sekali ya anakku. Mungkin hanya sekitar 3 kilometer. Nah, katanya ini berlaku tahun 1939 ya, sebelum ada Deklarasi Juanda. Dan katanya lagi, di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut internasional yang menjadi pemisah antar pulau. Bayangkan di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ada laut di antara mereka, itu lautnya itu adalah milik internasional. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya itu berlaku sampai sekarang. Pastinya kita wilayah negara Indonesia akan sudah dijajah oleh negara lain. Pastinya akan ada kapal-kapal asing yang masuk di antara laut tersebut. Nah, artinya adalah dengan berlakunya Deklarasi Juanda, secara otomatis Ordonansi 1939 tadi itu tidak berlaku lagi. Nah, bukan 3 mil lagi, tapi 12 mil dan 200 mil itu hak kita di wilayah laut. Nah, yang terakhir ini adalah batas udara. Nah, kalau batas udara Indonesia ini sebenarnya gampang mengingatnya. Jadi di sini dikatakan bahwa batas udara Indonesia itu mengikuti kedaulatan darat dan laut. Sudah? Artinya begini, sejauh mana batas daratan dan batas laut Indonesia, disitulah terdapat batas udara Indonesia. Nah, sejauh mana batas daratan dan batas laut kita, maka di atasnya di lapisan udara itu masih milik Indonesia.
Nah, jadi kalau misalnya ada, ini di bagian penerbangan, kalau misalnya ada pesawat asing atau pesawat luar negeri yang mau masuk ke wilayah udara Indonesia, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu, seperti itu. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga setelah mempelajari materi ini kalian sudah lebih mengenal batas-batas wilayah Indonesia. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Jaga kesehatannya supaya kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.